Seorang direktur dari teknologi medis Hengot berkata, "Kakek, Direktur Cindy, aku pernah bertemu dengan Nathan 6 tahun yang lalu. Pria ini memiliki pikiran yang dalam dan gaya yang ganas. Dia akan melakukan apa saja untuk berhasil. Kali ini, sepertinya dia akan memeras kakek." Ya, Nathan adalah orang yang sangat pintar. Jika kita tidak memenuhi persyaratannya kali ini, diperkirakan dia akan menggunakan cara, seperti memberitahu publik bahwa dia menyelamatkanmu, menggiring opini publik. Mau tidak mau kita mengikuti kehendaknya. Semua orang merasa jijik pada Nathan, orang seperti ini sangat menyebalkan. Cindy sama sekali tidak menyukai Nathan sekarang, dia mencibir, "Kakek, aku telah memeriksa semuanya." Nathan menganggur setelah dia dibebaskan dari penjara, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Semua bergantung pada istrinya Kirana, makan nasi lunak tanpa usaha. Menurutku kali ini dia ingin memeras uang kita. Namun, sekarang keluarga Andersen dalam masalah, kata Cindy. August Kinsman menjadi tertarik. "Oh, masalah apa?" Keluarga Andersen dan perusahaan istri Nathan telah ditipu hampir 1 triliun. Keluarga Andersen akan segera menyatakan kebangkrutan. Kepala keluarga Philips Andersen juga akan dipenjara, kata Cindy. Mata August Kinsman berbinar-binar, kesempatan yang luar biasa. Cindy dan yang lainnya bereaksi, maksud kakek membantu keluarga Andersen melewati krisis, sebanding dengan membalas budi pada Nathan. August Kinsman tersenyum, tepat. Cara ini bagus. Dengan begini pasti Nathan tidak akan melibatkan keluarga Kinsman di masa depan. Yang lain berseru. August Kinsman menginstruksikan, "Cindy, pergi dan tangani masalah ini. Lalu aku akan menghubungi departemen terkait, agar Philip bisa bebas dari ancaman penjara. Ketika masalah ini selesai, aku akan bertemu dengan Nathan langsung dan menjelaskannya. Dia menyelamatkan hidupku dan aku menyelamatkan keluarganya. Dengan begitu kita impas." Kakek mengerti, kali ini aku ingin lihat trik apa yang dimiliki Nathan. Cindy tampak bangga. Tepat ketika keluarga Andersen kebingungan. Hector Reilly, kepala polisi kota Saikwan, menelepon dan memberitahu Philip bahwa ada hal lain dalam masalah ini dan dia tidak perlu ditangkap. Philip menangis. Tidak lama kemudian, sebuah Rolls-Royce diparkir di depan rumah Andersen. Cindy datang dengan beberapa asisten. "Perkenalkan, aku Cindy dari keluarga Kinsman." Setelah mendengar perkenalan Cindy, Sadi dan Shafirna menjadi gila. Cucu perempuan dari orang terkaya. Semua orang hampir berlutut di tanah. "Aku mendengar tentang kesulitan keluarga Andersen, aku datang untuk membantu. Sekarang rekening kalian sudah ada uang lagi, kalian bisa memeriksanya." Suara Cindy keluar. Semua orang mulai mengecek rekening. Benar saja, uang kembali tanpa kurang sepeser pun. Semua orang mengerti bahwa Philip tidak perlu masuk penjara karena keluarga Kinsman yang melakukannya. "Jangan khawatir, masalah ini sudah berakhir." Philip menangis, "Nona Cindy, aku ingin bertanya, mengapa Anda ingin membantu keluarga Andersen?" Cindy tersenyum, "Seseorang dalam keluarga Andersen berbuat baik kepada keluarga Kinsman, ini untuk membalas budi. Anda tidak perlu bertanya siapa itu. Mulai saat ini, keluarga Andersen dengan keluarga Kinsman tidak perlu berhubungan lagi." Setelah meninggalkan keluarga Andersen, Cindy ke Britannica Anders untuk menyelesaikan masalah dana. Kirana dan James juga menanyakan alasannya, tetapi jawaban Cindy sama dengan jawaban ke keluarga Andersen. Keluarga Kinsman tidak ingin penyelamatan Nathan atas August Kinsman menjadi konsumsi publik. Agar Nathan menggunakannya untuk membuat keributan.
Jadi dikatakan untuk membalas budi keluarga Andersen. Nathan, yang baru saja selesai memindahkan barang-barang Jolene, belum mengganti pakaiannya ketika panggilan telepon Kirana datang. Apa? Krisis keuangan keluarga Andersen sudah diselesaikan. Nathan tampak terkejut. Mungkinkah hati nurani Adrian bersaudara muncul lagi dan mengirim uang itu kembali? Aku akan memberitahumu alasan spesifiknya malam ini. Aku sibuk dulu. Kirana menutup telepon dengan cepat. Ketika Nathan hendak menanggalkan pakaian, beberapa mobil mewah muncul di depannya. Cindy berjalan, diikuti oleh orang terkaya August Kinsman dengan ratusan pengawal. Formasi sangat besar, bahkan di distrik bangsawan ini juga menarik perhatian banyak orang. Halo Tuan Nathan, aku August Kinsman. August Kinsman menyapa, matanya tertuju pada seragam Nathan. Benar-benar jasa pindah rumah. Kenapa? Ada apa? Nathan mengernyitkan kening. Cindy tersenyum dan berkata, Tuan Nathan, tujuan kunjungan kami hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa kebaikanmu untuk menyelamatkan kakekku telah terbayar. Nathan memikirkan sesuatu dan akhirnya berkata, jadi kalian yang menyelesaikan krisis keluarga Andersen. Ya, Tuan Nathan benar-benar pintar. Untuk membalas kebaikanmu, aku membayar lebih dari 865 miliar dari keluarga Andersen. Dan perusahaan Kirana, juga Philip dibebaskan dari ancaman penjara. August Kinsman tertawa. Cindy menambahkan, Nathan, kebaikanmu untuk menyelamatkan kakekku sudah terbayar lunas. Mulai sekarang, kita tidak perlu berhubungan satu sama lain. Jangan ganggu keluarga Kinsmanku. August Kinsman berkata, Tuan Nathan, aku, August Kinsman, tidak ingin berutang budi kepada siapapun dalam hidupku. Kebetulan ada kesempatan ini dan aku melunasinya. Tepat ketika August Kinsman dan yang lainnya beranjak pergi, Nathan berkata, berhenti. August Kinsman dan Cindy berhenti dan saling memandang. Dalam hati berpikir, Nathan benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk memeras mereka. Tidak mudah untuk disingkirkan. Apa Tuan Nathan merasa kita memberi terlalu sedikit? Tidak puas. Cindy tetap membenci Nathan di dalam hatinya. Orang serakah seperti kamu ingin 10 triliun, kan? Nathan menggelengkan kepalanya, bukan, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Kenapa kalian menambah masalah? Mendengar ini, ekspresi August Kinsman dan yang lainnya berubah. Nathan memang sama dengan yang mereka bahas, serakah dan tidak bermoral. Jelas cara penanganan ini membuatnya sangat tidak senang. Awalnya minta 10 triliun, tapi mereka hanya membayar 1 triliun. August Kinsman sedikit marah, Tuan Nathan, maksud kamu ingin August Kinsman terus berutang budi padamu, kedepannya apapun yang kamu minta dikabulkan. Iya, apa maksudmu, Nathan? Memang benar, kamu menyelamatkan kakekku, tetapi kami juga menyelamatkan keluarga Andersen. Apa kamu menginginkan puluhan triliun atau bahkan 100 triliun baru cukup? Cindy menyatakan sikapnya secara langsung, aku beritahu kamu, itu mustahil. Iya, kamu adalah orang serakah yang tak pernah puas. Apakah kamu ingin memeras keluarga Kinsman karena telah menyelamatkan nyawa kakek kami? Ku beritahu, itu tidak mungkin. Keluarga Andersen telah menerima kebaikan kita, jadi, tidak ada gunanya lagi. August Kinsman berkata dengan dingin, bila tahu kamu adalah orang seperti ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyelamatkanku sejak awal. Cindy dengan bangga mengangkat kepalanya, sudah ku bilang. Kakekku memiliki nasib yang baik, bahkan jika kamu tidak menolongnya saat itu, dia akan tetap bertahan. Ya, kakek memang baik-baik saja. Kamu hanya beruntung saja,
Tidak disangka kamu menggunakan ini untuk memeras kami. Nathan serendah tikus di mata semua orang. Nathan berkata sambil tersenyum, hanya kalian yang menganggap ini serius. Tenang saja, aku sudah lupa soal menyelamatkan orang malam itu. Aku tidak butuh imbalan apapun, lagian aku tidak kekurangan uang. Begitu Nathan mengatakan ini, menarik penghinaan semua orang. Munafik. Jelas-jelas ingin puluhan triliun bahkan ratusan triliun, tapi bilang tidak mau imbalan. Jelas-jelas kuli pindahan, tapi bilang tidak kekurangan uang. Sangat munafik. Menjijikkan. August Kinsman, Cindy dan yang lainnya semua memandang Nathan dengan jijik. Di mata mereka, Nathan tidak berbeda dengan lalat di kotoran. Masalah keluarga Andersen tidak perlu campur tangan kalian, aku akan mengembalikan uang itu kepada kalian. Nathan berkata dengan acuh tak acuh. August Kinsman tertegun sejenak. Orang serakah seperti ini masih mau mengembalikan uang. 800 miliar. Uang dari mana? Bercanda. Cindy segera berkata, oke, mau mengembalikan uangnya. Lalu kembalikan kepada kami sekarang. August Kinsman juga berkata, aku juga ingin melihat kemampuan Tuan Nathan. Beberapa orang meminta Nathan untuk mengembalikan uang di tempat. Nathan berkata, tidak sekarang, aku akan mengembalikan uang itu kepada kalian, kalian pulang dulu. Mendengar ini, semua orang di keluarga Kinsman menunjukkan senyum mengejek. Bukankah ini munafik? Itu 800 miliar. Dengan apa mengembalikannya? Omong kosong. Oke, Tuan Nathan, kami akan pergi, kamu tidak perlu mengembalikan uangnya. Selama Anda tidak mengganggu keluarga Kinsman di masa depan dan memeras kami itu sudah cukup. Cindy tersenyum dan berkata, kakek jangan, semua orang telah menyaksikannya. Setelah itu, August Kinsman dan rombongannya pergi dengan tergesa-gesa. Di mata mereka, Nathan sangat busuk. Nathan mengerti bahwa orang-orang ini telah salah paham. Berpikir bahwa dia menyelamatkan orang demi uang. Aku bahkan tidak peduli tentang August Kinsman. Aku juga tidak tertarik dengan uangmu. Alasan mengapa Nathan tidak memberikan uang itu langsung, karena uang itu harus dimuntahkan dulu oleh Adrian dan Jayden. Setelah Nathan berganti pakaian, dia menemui Vermilion. Lapor Dewa Perang, aku telah berhasil melacak uang sebanyak 800 miliar, mereka belum sempat menggunakannya. Saat ini aku telah mengunci uang itu. Segera bisa dikembalikan, kata Vermilion. Baik, di mana Adrian dan Jayden? Apa sudah ditemukan? Nathan bertanya. Masalah ini diserahkan kepada Green Dragon. Sudah ditemukan, dua orang ini masih di Anhemia. Mereka sangat cerdas. Jika mereka pergi saat ini, mereka akan dengan mudah ketahuan di bandara maupun stasiun kereta. Kata Green Dragon. Ayo, aku ingin melihatnya sendiri. Kata Nathan. Yang mengejutkan Nathan adalah Adrian bersaudara ini bersembunyi di desa kota tempat Thomas dan istrinya tinggal sebelumnya. Dapat dilihat mereka sangat berhati-hati. Di rumah kontrakan, kakak beradik dan 3 orang lainnya sedang bermain kartu. Ponsel Adrian menerima pesan. Setelah membaca isinya, ekspresi Adrian dan Jayden berubah. Karena lebih dari 800 juta yang mereka transfer telah dibekukan. Celaka. Kalau mereka bisa membekukan uangnya, mereka pasti bisa menemukan di sini. Kita harus kabur. Kelimanya segera pergi dengan membawa tas ransel. Tetapi ketika kelimanya berjalan ke gang, mereka bertemu 2 orang secara langsung. Nathan dan Green Dragon. Nathan, ternyata kamu. Adrian terkejut. Nathan tersenyum. Adrian, kemampuanmu cukup tinggi. Bagaimana kamu menemukan kami? Adrian sangat ingin tahu tentang ini. Dengan mata merah,
Jayden mengeluarkan parang. Kak, jangan tanya, ayo bunuh orang ini dulu dan kabur. Nging. Adrian dan 3 lainnya juga mengeluarkan parang. Kelima orang itu membawa parang perlahan maju menuju Nathan. Mereka memiliki niat untuk membunuh, dan mereka harus membunuh Nathan. Matilah, Nathan. Aku telah sabar untuk waktu yang lama. Saat Adrian dan adiknya menebas ke arah Nathan, ada suara derap langkah kaki yang tergesa-gesa. 50 orang muncul dari belakang mereka. Pria dengan bahu besar dan pinggang bundar, garang dan ganas. Dengan satu pukulan sudah melumpuhkan Adrian. 4 orang lainnya juga tidak memiliki kekuatan bertarung di depan gangster ini. Mereka berlima berguling-guling di tanah dan menjerit. Para gangster ini mendatangi Nathan dan berteriak serempak, "Halo, Tuan Nathan." Ternyata orang-orang ini adalah Bos Tiger. Setelah Nathan datang, anak buahnya mengetahuinya. Setelah Bos Tiger datang dengan anak buahnya, melihat ada orang ingin memukul Nathan, mereka marah dan segera mengambil tindakan. Bos Tiger mengirim Adrian dan teman-temannya ke polisi. Desa kota ini termasuk dalam wilayah Saikwan, jadi Hector Reilly yang menerima Adrian dan lainnya. Selama interogasi, Adrian menjelaskan semuanya. Ketika ditanya kemana perginya uang itu, Adrian bersaudara mengatakan bahwa uang itu dibekukan. Hal pertama yang dipikirkan Hector Reilly adalah orang terkaya di keluarga Kinsman. Karena keluarga Kinsman telah menghubunginya sebelumnya, keluarga Kinsman akan mengurus urusan Philip. Sekarang tampaknya keluarga Kinsman memiliki kekuatan besar, tidak hanya menemukan Adrian dan Jayden, tetapi juga membekukan uang yang ditransfer. Kemudian lebih dari 800 miliar ditransfer kepadanya, dengan catatan akan dikembalikan ke keluarga Kinsman. Setelah melalui prosedur, Hector Reilly secara pribadi mengirimkan uang itu kepada keluarga Kinsman. Setelah keluarga Kinsman mendapatkan uang, mereka cukup terkejut. Semua orang bertanya-tanya apakah itu dikirim oleh Nathan. Hanya Hector Reilly tersenyum, tidak ada hubungannya dengan Nathan. Semua orang di keluarga Kinsman tertawa. Bagaimana bisa Nathan memiliki kemampuan yang begitu hebat? Mengembalikan uang. Apa dia ada uang? Nathan hanya ingin berlagak mulia di depan keluarga Kinsman. Kemudian, Hector Reilly datang ke rumah Andersen lagi dan menjelaskan masalahnya. Bagus. Biarkan 2 bersaudara ini masuk penjara. Terima kasih banyak, Kapten Hector. Philip menangis. Hector Reilly tersenyum, Anda tidak perlu berterima kasih kepadaku. Jika Anda ingin berterima kasih, terima kasih kepada keluarga Kinsman. Mereka mendapatkan uangnya kembali, juga menangkap orang-orang itu. Dengan begitu, keluarga Kinsman mengira Hector Reilly yang melakukan semua ini. Hector Reilly dan keluarga Andersen mengira semua ini dilakukan oleh keluarga Kinsman. Masalah Adrian bersaudara telah diselesaikan, tidak ada yang kehilangan uang. Semua bahagia. Kebetulan rumah sudah selesai pindahan. Jolene sengaja mengadakan perjamuan dan mengundang James dan istrinya. Paman dan Bibi, pertama-tama selamat, masalah sudah selesai. Jolene memberi selamat. Setelah itu, James dan Amanda memelototi Nathan dan berkata, Nathan, bukankah kamu bilang akan menangani masalah ini? Iya, memang aku yang menangani masalah ini, kata Nathan. Omong kosong. Masalah ini jelas dibereskan oleh keluarga Kinsman. Mereka yang menemukan orang-orangnya dan mendapatkan kembali uangnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin membual, juga bukan begitu. James dan Amanda benar-benar muak dengan Nathan yang terbiasa sombong. Nathan tercengang. Kenapa jadi keluarga Kinsman yang membereskannya? Dia mengerti.
Itu pasti geng Bos Tiger, hanya mengantar Adrian bersaudara ke polisi lalu tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, apa yang paling ditakuti oleh Bos Tiger adalah polisi. Jadi sekarang semua orang berpikir bahwa keluarga Kinsman yang melakukan segalanya. Tapi Nathan tidak peduli. Dia tidak peduli dengan seorang pun dari keluarga Kinsman. Kirana buru-buru berkata, "Ayah, Ibu, sudah jangan bicara lagi, Nathan hanya menghibur kita." Jangan membual seperti itu lagi. James berkata dengan marah. Jolene tersenyum, Paman dan Bibi, 2 hari ini Nathan sibuk membantuku pindahan, bagaimana ada waktu melakukan hal lain. Sudah, jangan bicarakan dia lagi. Amanda menatap Nathan lagi. James menghela nafas, menurutmu siapa keluarga Anderson kita yang telah berbuat baik kepada keluarga Kinsman? Kenapa keluarga Kinsman bisa membantu begini? Kirana tiba-tiba berkata, mungkin keluarga Anderson di ibu kota provinsi. Sepertinya mereka memiliki hubungan dengan keluarga Kinsman. Saat Kirana mengingatkan, ekspresi James dan Amanda berubah. Jika ingin menelusuri asal-usul silsilah keluarga Anderson, sebenarnya mereka hanyalah cabang dari keluarga utama. Leluhur keluarga Anderson berasal dari ibu kota provinsi. Keluarga Anderson di ibu kota provinsi adalah keluarga terpandang. Namun, anggota keluarga Anderson yang bercabang seperti Philip sangatlah banyak, tersebar di seluruh Neselandia setidaknya ada 70-80 keluarga. Oleh karena itu, Philip tidak pernah menghubungi keluarga Anderson di South Mantis sama sekali. Sepertinya hanya keluarga Anderson di ibu kota provinsi yang dapat memiliki hubungan dengan orang terkaya August Kinsman. Oke, jangan bicarakan ini. Ceritakan tentangmu, Jolene. Kudengar kalian akan menjalin kerjasama yang mendalam dengan Kirana. Mata James jatuh pada Jolene. Jolene tersenyum, Jordan Group memiliki rencana besar selanjutnya. Kerjasama dengan Kirana pasti ada. Rencana besar apa? Bisakah kamu menceritakannya? Kirana bertanya penasaran. Wajah Jolene menunjukkan ekspresi kekaguman, ini tentang bos misterius aku. Visi dan rencananya benar-benar tidak bisa dibandingi oleh orang biasa. Selanjutnya, kita akan mulai dengan farmasi dan teknologi, untuk memproduksi produk yang sama dengan kamar dagang Anhemia, dengan begitu pelan-pelan menggantikan mereka. Mendengar ini, Kirana serius menatap Nathan. Jolene, kita semua tahu bahwa farmasi dan teknologi inti Antra Group ada di tangan kamar dagang Anhemia. Jika Anda tidak memiliki teknologinya, bagaimana bisa menghasilkan produk yang sama? Kirana bertanya dengan curiga. Jika Nathan memiliki teknologi inti ini sekarang, dia bisa bangkit dalam hitungan menit. Jolene tersenyum, oleh karena itu aku bilang bosku sangat hebat, dia sebenarnya memiliki semua teknologi inti itu. Sangat menakutkan. Kirana terkejut. Tidak lupa untuk melihat Nathan. Nathan selalu memiliki ingatan yang sangat baik dan mengingat teknologi inti ini di benaknya. Tapi tidak ada yang mengira dia akan mengingatnya, termasuk Kirana. Jika teknologi ini dicetak, diperkirakan ada ratusan ribu halaman. Siapa yang bisa mengingat? Jolene tampak mendambakan dan merindukan, bosku terlalu misterius dan hebat. Kurasa dia masih lajang. Jika bertemu aku pasti akan mengejarnya. Kirana tertawa. Sahabatnya memiliki kepribadian yang kuat. Pandangan setinggi langit. Tidak ada laki-laki yang diminatinya. Tidak peduli seberapa bagus laki-laki itu, seberapa bagus latar belakang keluarga. Dia tidak menyukainya. Selain itu, Jolene telah lama berkarir di luar negeri, jadi dia telah melihat banyak bakat luar biasa. Diperkirakan pandangannya lebih tinggi.
Tapi sekarang ada pria yang menarik minat Jolene. Ini tidak mudah. Kirana jadi bertanya-tanya bagaimana wujud bos Jordan Group. Semangat. Dengan kondisi kamu saat ini, kamu pasti bisa mengejarnya. Kirana tersenyum. Nathan berkata, tidak mungkin, jangan pikirkan lagi, dia tidak akan menyukaimu. Nathan, apa maksudmu? Kamu pikir kamu adalah bosku? Jolene berkata dengan dingin. Nathan mengangguk, ya, aku bosmu. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.